Halo, ketemu lagi sama gue, Mas Boy banget. Nah, hari ini gue seneng banget karena mungkin gue hari ini sehari jadi orang kaya. Kenapa? Gue dikasih kesempatan dapat pinjaman mobil All New Alphard 2020 edisi terakhir. Yang 2400 tapi. Tapi gue seneng banget karena emang bukan mobil yang bakal tiap hari gue setir. Tapi gue dikasih kesempatan buat review karena emang ada fasilitas features yang emang berbeda dibanding edisi sebelumnya yang udah versi Transformer nih ya. Nah, cuman sebelum gue mulai, gue kebetulan sekarang lagi ada di daerah Rawamangun nih, di Rawamangun. Nah ini gue lagi ada di Kopi Sugi. Kebetulan baristanya dan owner kopinya itu emang kakak gue sendiri. Nah, kopinya sih buat gue cukup enak dan lu. Ntar kita ngopi bareng. Sambil ngopi bareng, kita setir mobilnya kayak apa. Dan kebetulan mobil ini itu udah pakai udah pakai sound processor gitu dan speaker udah diganti. Cuman belum fine tuning. Nah kebetulan karena prosesornya pakai Fox Research, gua mau bawa barangnya, mobilnya ke yang punya barang Komaslim ke daerah Green Lake. Ya udah ikutin gue. Pokoknya kita ngopi dulu sekarang. Nah, tadi kan gue udah bilang kita mau ngopi dulu. Kebetulan baristanya tuh, ini kakak gue sendiri. Gue manggilnya Panjul. Nggak pakai Mas, nggak pakai Kak, nggak pakai Bang. Gue manggilnya Panjul. Jul, sehat Jul? Alhamdulillah. Nah, ini dia. Koreksi, bukan barista, owner aja lah. Oh, owner aja ya. Oh, dia coffee lover. Kalau oke, jadi kalau barista tuh kesannya emang pegawai. Kalau dia owner lah. Jadi emang stratanya lebih tinggi, men. Nah, ini kan gua mau nyobain Alphard nih. Nah, pokoknya sekalian karena kemarin tempo hari udah pasang prosesor, gua mau bawa si Alphard ini ke Komaslim sekalian gua fun ride lah. Kan lumayan jauh nih dari Rawamangun ke mana Green Lake City ya, berarti 15 kilo lah ya lewat tol, bisa ngebut-ngebut. Dari timur ke barat ya? Dari timur ke barat. Nah, ini kita nggak usah ngomong itu dulu, gua mau ngomongin kopi nih. Lu biji kopinya yang bikin beda Kopi Sugi apa nih? Bukan bikin beda, spesialnya lah di sini apa? Kita sih apa ya? Intinya sih kita ada single origin. Biasa untuk orang yang kopi-kopi serius yang biasanya mereka minum tanpa gula, tanpa susu biasanya. Ini bebas-bebas kopi beneran lah, kopi beneran lah ya. Nah, jadi pengen ambil cita rasa kopi. Sama kita ada juga kopi kekinian. Kita pakai house blend. House blend. Ya campur dengan susu, gula aren, ada iris cream, ada macam-macam lah. Macam-macam lah ya. Itu rentang harga berapa sih lo kalau kopi di sini? Di sini sih murah, kita sih sekitar 8.000 sampai 20.000 lah. Yang 8.000 kopi apa? Biasanya espresso. Espresso gitu. Terus americano 10.000 biasanya. 10.000 gitu ya. Itu berarti kalau yang gitu-gitu yang kopi beneran tadi yang enggak, kalau espresso kan biasa memang orang biasanya ambil karena dia butuh body pasti dari house blend. Kalau yang single origin biasa kita serve-nya French press atau V60 seperti itulah. Lu bukannya barista tapi ngerti banget kopi ya. Licik ya. Kita kan baca lu ya baca. Learning by doing sama. Oh gitu ya. Ini berarti gua kan satu, kameramen gua dua, ada supir apa produser? Lu supir produser kan? Supir. Oh supir. Padahal gue nyupir sendiri tadi kesini. Berarti ada 4 kopi nih. Ini mau serving apa nih? Lu mau kopi beneran apa? Kekinian aja. Kekinian aja. Berarti kopi kekiniannya 4 Jul. Kekiniannya tuh apa? Mau yang aren aja, yang aren ya? Aren boleh. Aren ya? Semuanya aren. Ini kayaknya manggut-manggut soalnya nggak kelihatan kalau kameramen nggak boleh manggut-manggut ya. Ada juga yang kita spesial juga ada iris cream. Jadi rasanya kayak Baileys tapi ya non alkohol sih. Oh nyobain? Enggak, kalau nggak ada alkoholnya jangan. Oh jangan, dia harus ada alkohol biar bisa tipsi. Kalau enggak, lo beli 70 persen. Buat jerawat ya. Jadi berarti gini aja deh, Baileysnya yang irisnya 2, yang arennya 2, gua aren lah. Oke, siap. Oke, ntar gue coba ya. Ngopi dulu.
Nah ini berarti lagi proses pakai house blend, rahasia dapurnya dia gue nggak ngerti kopinya apa aja, terus jadi digram-gramin gitu. Iya Jul, apa namanya IG-nya Kopi Sugi apaan ya? Idenya? IG-nya Kopi Sugi atau Sugi Kopi? Nih, sorry, tuh. Oh ya Kopi Sugi. Ya. Suginya Soegi ya, Soegi itu apaan sih? Sunan Giri. Oh Sunan Giri, nah benar. Ini di Rawamangunnya di daerah Sunan Giri, men. Jadi lo kalau masuk gerbang Sunan Giri itu ya udah ini di pinggirannya, di pinggir jalannya, parkirannya ini tempatnya di sini lumayan lah. Ini kopi menurut gue sih, ya gue nggak bela karena kakak gue yang jualan, cuma artinya emang gue udah rasain kopinya enak. Jadi gue ini sama kopi, gue seneng banget sama kopi, tapi perut gue nih nggak terlalu bersahabat sama kopi. Jadi kalau dapat kopi yang aneh dikit aja, pasti bawaannya pengen muntah. Nah, gue udah cobain waktu itu, gue pernah perjalanan jauh sama dia ke Surabaya. Gue pakai ini sepanjang perjalanan, fine aja. Berarti ini kopi menurut gue oke. Gue jahat sama kopi soalnya, perut gue. Jadi gue dapat kopinya, 2 semi apa tadi Irish coffee gitulah, ada alkohol wannabe-nya, tapi bukan gue yang minum. Lo yang minum ya? Iya. Nah terus yang 2 lagi ya kopi-kopi kekinian gitu yang pakai gula aren lah. Ini oke sih menurut gue. Karena kopinya udah habis gini, karena aus, terus hari menjelang sore juga, gue segera pakai Alphard. Kita segera fun test drive sore hari ini, mungkin ya belum macet, mudah-mudahan menuju ke kandangnya atau markasnya Fox Research. Ikutin gue terus ya. Nah ini hari ini gue dapat, seperti gue bilang tadi di opening, dapat kesempatan jadi orang kaya sehari lah. Ini mobil mungkin ya CM lebih lah ya. Emang beda sih, mobil enak. Ya mobil masih baru, awal 2020, dan ini yang versi terakhir dari Alphard yang Transformer. Jadi kalau nggak salah tuh ada beberapa bedanya. Salah satunya kalau nggak salah tuh namanya drive assist. Jadi drive assist itu dia membuat kita harus disiplin. Jadi dia on the track gitu. Jadi misalnya kayak gini ya, ini kan gue lagi di jalur tengah nih, terus gue ke kanan, zigzag seperti orang Indonesia pada umumnya, tapi gue nggak pakai sen. Nih, tuh ada bunyi kan? Nah itu bunyi itu menandakan kita lagi pindah track. Nah kalau drive assist-nya dinyalain, ketika kita pindah ke kanan, itu sama si mobilnya dibalikin ke kiri, jadi aneh banget feel-nya itu sebenarnya. Makanya ini gue putusin, gue matiin. Itu satu. Terus yang kedua, sisanya sih masih sama ya, ada apa namanya, ABS, ada macam-macam, terus apa namanya, cruise control. Setahu gua sih kalau yang sebelumnya belum adaptif, kalau yang ini yang baru ini udah adaptif. Jadi dia bisa apa ya, menyesuaikan sama mobil yang diikuti di depannya. Nah contohnya kayak gini, misalnya di depannya lari sekarang 60, nah terus tiba-tiba dia lari ke 80, dia akan ke 80 juga, mobil ini ketarik sama depannya. Jadi karena dia adaptif. Nah ini kebetulan gue ngambil jalur karena gue tadi dari Rawamangun, gue ambil jalurnya masuk tol dalam kota. Selain emang lancar jam segini, belum bubaran kantor, terus kebetulan juga Jakarta belum tanda kutip normal, belum macet-macetan. Kalau normal kan ya jam segini sih udah susah. Ini gue dalam kota masih bisa lari 90 gitu kan, cruisingnya enak banget. Nah ini kebetulan juga seperti gue cerita tadi, gue mau datengin ke markasnya Fox Research. Soalnya kenapa? Ini kebetulan kakak gue kemarin minta tolong
kan audio standar nih. Menurut ponakan-ponakan gua, anak-anaknya dia nih yang punya mobil, ini audionya jelek banget aslinya gitu. Ya udahlah, akhirnya diputuskan karena kakak gua punya beberapa speaker bekas mobil yang sebelumnya, kalau nggak salah pakai Flux ya, kalau nggak salah dia pakai Flux, terus prosesornya pakai baru, prosesornya pakai internal powernya Fox yang 8 channel. Nah kemarin udah coba gua setting sedemikian rupa, hasilnya belum optimal ya, karena ilmu gua kan masih blow on gimana gitu kan, dikit-dikit nelpon. Nah sekarang sambil daripada pusing nelpon, gua datengin sekalian markasnya, karena dia juga ada beberapa barang baru yang pengen diobrolin katanya. Gue juga, menurut gue menarik banget tuh. Jadi ntar tuning bentar mobil ini, terus ntar di finishing lah sama si Komas rencana gue gitu. Dan ini tadi agak sedikit hujan, tapi udah masuk ke Jakarta ke arah selatan nih kayaknya, mungkin pusat selatan nih, selatan udah daerah Pancoran ini kayaknya udah nggak hujan nih. Jadi ya situasinya cuacanya bagus, lalu lintasnya juga bagus. Nah ini cocok banget. Nah tadi gue udah Komas juga udah buat telepon, dia lagi nungguin gitu ceritanya. Jadi ikutin gue terus ya, ntar tuning audionya gimana, serumit itu kah? Yang pasti rumit. Kita ngebalance EQ buat speaker depan belakang masing-masing 30 band gitu segala macam, belum crossovernya segala macam, itu bukan hal yang gampang lah. Nah, pasti lu ikutin gue terus ya. Nah tadi pas masuk dari dalam kota menuju Tol Merak agak padat ya, pas mau jembatan layang yang padat ke arah kiri. Nah ini tadi juga di Tol Meraknya agak padat, sedikit hujan, tapi pas masuk Green Lake, ini udah masuk kawasan Green Lake nih gue sekarang. Udah berhenti hujannya, lu lihat nih kan udah situasinya udah ruko-ruko gitu, beda sama tadi. Kalau tadi kan gedung-gedung, ini udah masuk Green Lake. Nah ini udah depan, gue lupa di klaster apa ya si Fox Research, cuman gue tahu tempatnya aja. Yang pasti sih mobilnya enak karena masih baru. Bensin juga kalau ngelihat di sini sih di panel instrumennya ya 1:9 lah, 1:8 untuk dalam kota pakai Pertamax Plus sih kayaknya nih. Ini ya oke lah kalau mobil segede gini. Ini tonase mungkin 2 tonan, cc-nya yang 2400, tapi oke lah. Nah ini tadi juga sempat nyobain cruise controlnya di waktu dia tol dalam kota, oke. Terus ya karena mobil baru sih ya, oke. Terus atasnya lu lihat kan ada sunroof segala macam, jadi ya mewahnya kerasa lah. Paling enggak gue alhamdulillah banget bisa nyetir mobil ginian, karena nggak hari-hari, biasanya juga pakai Innova doang, pakai Volvo tua, pakai Jimny, tapi ya ini boleh lah. Oke. Nah ini depan udah mau masuk ke ruko-rukonya Fox Research, si Komasnya udah nungguin kayaknya. Nah di situ ntar kita tuning, ulik-ulik dikit nih audionya, cuttingnya mau berapa, semua segala macam. Hujan men, udah sampai gua di markasnya Fox Research. Tamu resmi biasanya lewat pintu depan ngebel, karena gua udah kenal, gua biasa lewat pintu belakang. Ini ada anak tar nih Mil tuh, nih teman lama gua di sini. Nah, Komas Dim? Ya, siap. Dia nih emang bahaya nih. Gue kalau udah ketemu dia, ampun dah. Udah sungkeman nih. Udah sungkeman. Pokoknya Komas Lim ini gue kenal dari zaman masih berjuang dulu lah, awal 2000 tuh masih di belokan tuh kok ya. Di ruko belokan Meruyas itu masih ya, dia installer nih. Waktu itu basis audio kok ya. Ya. Jadi installer basis audio. Oh di Kembang Kerep ya? Iya Kembang Kerep, levelnya naik jadi
lama-lama kan jadi speaker builder, speaker designer, terus jadi importir juga, pemegang merek, terus jadi juri. Jurinya dua-duanya nih, juri lokal, nasional, dan juri internasional. Bahkan Doi pernah jadi juri favorit di di gelaran EMA Asia, event internasional gitu. Banyak yang mendaulat beliau nih jadi juri favorit gitu. Emang kupingnya tajam kayak RTA kalau kata gue. Kacau men, ntar gue ceritain ya. Jadi kalau misalnya di event gue nih di Black Auto Battle, dia kan head judge buat SQL. Itu semua peserta tuh dibacain sama dia. Mobil kamu sekian hertznya ini turun nih, sekian hertznya naik. Ini pasti cuttingnya kamu di sini ya. Loh, kok bapak bisa tahu? Ya tahu, dia bilang kerjaannya tiap hari begituan, ampun. Ya Mas Im ya? Udah kagak bisa bohong deh pokoknya, ampun. Nah, karena mobil kakak gua, seperti gua ceritain tadi, jadi ini hari ini tuh gua fun ride gitu kok, pakai mobil mahal. Kali-kali jadi orang kaya lah. Iya, ini nyaman bener. Nyaman banget ya. Walaupun gua nggak duduk di belakang, nyetir, tapi ya biasa naik mobil jelek, naik mobil gini juga enak juga kok. Joknya empuk banget ya. Bang. Banget. Duit nggak bohong kok, ampun deh. Nggak kepikir belinya gimana. Nah tapi basically karena dia audionya kan sekarang musim yang DSP prosesor internal power itu kan kok. Betul. Dan keputusan gua waktu dimintain tolong kakak gua, ya siapa lagi karena hoping berat gua, ya gua karena produknya udah tahu lah, gua pakai Fox Research. Ini kebetulan yang 6.8 kok ya? Pro 8.6. Pro 8.6 ya. Jadi AMP. Jadi internalnya channelnya 6 terus yang dua channel belakangnya itu masuk prosesor tapi harus pakai buat subwoofer harus pakai external power lah gitu kok ya. Iya, jadi dia gitu. 8 channel out. Nanti channel out ya. Built-in power 6 channel. 6 channel. 2 channel external power untuk subwoofer. Nah, ini cakep nih. Nah, ini gua ngobrol langsung sama desainernya. Gua tahu waktu dia ngedesain tuh di atas tuh kok udah desain udah kerung gitu segala macam. Wah nih gue bilang harus diajak makan siang sambil sebat dulu. Wah, harus sebat dulu biar santai Doi gitu. Nah kok ini kan ceritanya kan gue banyak belajar dari Ko Maslim nih. Nah ini kan ceritanya mobil dipakai keluarga depan belakang pengennya ya enak semua lah gitu kan. Nah kemarin itu iseng-iseng setelah kita teleponan malam-malam gue install. Terus inilah EQ-nya, ceritanya kuping blow on gue, inilah ceritanya gitu. Nah ini kan tadi udah nyambung ke Bluetooth Ko Maslim kan. Coba mungkin agak dibesarin next song gitu atau gimana. Nah kayak gitu. Ini Pergilah Kasih ya, lagunya siapa nih ya? Igan Andika ya. Nah kayak gini, ini kan EQ-nya nih kok dengan segini. Gua nggak ngerti nih. Ya maksudnya kalau menurut lo, menurut Ko Maslim, sorry nih. Aduh ampun senior, gua lalu nih. Menurut Ko Maslim nih, respon EQ-nya kan ini misalnya di 2000 kan aku turunin 1 dB gitu kan, 2,5, sekitar 2 dB. Terus yang mood gua jahat-jahat itu kan 12 sama 10 ribunya gue turunin dikit-dikit gitu. Oke. Nah, kita potong. Sebelum kita masuk ke EQ itu kan sebenarnya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ya. Jadi ini kan sistem OEM. Iya. Ya OEM. Kita pengen tahu 8 channelnya dipakai semua. Iya. 8 channel dipakai semua ya. Ini full aktif atau pasif atau apa? Kalau nggak salah yang depan itu full aktif. Jadi channel 1 2 Twitter, bawahnya mid bass. Belakangnya pakai pasif nih yang ini. Oke, jadi 1 2 3 4 buat depan, 56 belakang. Dan yang 78-nya subwoofer pakai subwoofer aktifnya Fox juga kemarin kan. Jadi ini dengan high input ya? Ya. High input ya, karena dari head unit bawaan mobilnya itu OEM itu tidak ada keluaran. Betul, RCA. Ya? Betul. Nah, itu berarti kita ngambilnya langsung dari head unitnya atau dari powernya? Outnya? Dari head unit kayaknya. Head unit? Kalau nggak salah tuh dari... Ini kalau saya nggak salah itu di head unitnya sendiri, di dalamnya sudah power atau dia ada power terpisah sendiri? Nggak, itu nggak ada power terpisah. Jadi langsung ya? Langsung. Jadi head unit langsung ke prosesor.
Oke, kalau begitu kesimpulannya bahwa head unit ini keluaran signalnya itu dia masih full. Ya, betul. Masih full. Dan untuk pembagian frekuensinya itu dia masih sistem pasif. Oke. Pasif. Jadi pasif dia ada komponen-komponen pengganjal lah untuk masing-masing sistem. Jadi kalau sistem seperti ini lebih gampang. Lebih gampang kita lakukan dibanding yang external power yang bawaan dari pabrikan. Di mana itu sinyal itu sudah terpotong-potong. Secara aktif. Nah, itu yang agak susah. Tapi itu tidak ada problem dengan adanya prosesor yang Fox yang kita bikin ini. Sinyal yang terpotong-potong dari pabrikan itu kita bisa mix di sini. Kita bisa lihat ada mixer ya. Ada mixer. Jadi berarti kita kemana nih? Nggak usah. Kok mixer udah bener kan? Ya. Coba mungkin kalau kita lihat sebentar, kalau di mixer bisa kita lihat sebentar. Mixernya, ini kita klik mixer. High level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kesimpulannya dia bikin seperti ini berarti karena sinyal sudah masing-masing ada kepotong-potong dong. Mungkin ya. Jadi mungkin. Jadi soalnya saya sih kemarin waktu yang istilahnya di mixer ini, waktu kapan tahu saya telepon ke Mas Lim itu kan jalurnya, karena ini kan beda sama prosesor saya kan. Kalau prosesor saya kan yang belum ada internal power, jadi pas colok ya langsung ketahuan kan. Kalau ini kan memang ini agak beda. Mungkin kalau seperti begini kita bisa kembali ke semula. Kita coba lihat channel 1 kita nyala. Ini pakai berapa input? Inputnya high levelnya berapa input? High levelnya kayaknya depan belakang deh kalau nggak salah ya. Depan belakang ya. Depan belakang. Berarti 4 berarti ya? 4 betul. Dua-duanya. Iya. Kalau gitu channel 1 kita nyala. Ini nyala betul ya? Channel 2 kita matikan. Matikan ini gini. Channel 3 kita nyala. 4 kita matikan. 4 kita matikan ya? 5 kita nyalakan. Nyala ini. Nah, itu mati. Ini mati. 7, 8, ini 6, ini 7 nyala. 7 nyala. Nyala. 8 nyala. 8 nyala ya. Karena kita pengen 7, 8 untuk subwoofer mendapatkan sinyal SAM mono. Mono. Yang channel 2, 1 mati, 2 nyala. 2 nyala ya. Genap aja kita nyalakan semua. Genap nyala 2, 4, 6. Ya. 78 nyala ya tetap ya. Karena kita ingin SAM mono. Ya. Nah, dengan asumsi bahwasannya karena saya belum tahu ini sistemnya seperti apa kan. Oke. Dengan asumsi kita ingin melihat apa ini dia memakai channel front dan channel rear-nya kan. Di 34 ini kita asumsi buat rear kan? Iya. Artinya kalau kita ingin 34 itu berarti kita untuk belakang kan? Iya. Tengah kan? Iya, tengah. Tengah artinya tengah itu tadinya kita sebutkan sebelumnya itu adalah channel 5 dan 6 ya? Betul? Iya, betul. Kalau gitu kita channel 3, 5 kita nyala. 3, 1, 2, 3 dan 5. 5 udah nyala. 5 kita nyala. 1, 2, 3, 4, 5 nyala. Nyala. Yang lain mati. Yang lain mati ya. Subwoofer mati juga ya? Subwoofer untuk dapatkan kita nyalakan saja. Nyalakin aja ya. Biar rata ya. Biar rata semua, artinya front sama rear tetap dapat sinyal subwoofer. Seperti itu. Karena high-nya kan agak kurang bisa itu. Itu levelnya turunnya terlalu banyak. Iya ya. Berapa ya? 5 ya? Ya, coba. Terlalu banyak. Iya. Berhenti di situ 6 kayak. Kanan kiri 6. Dan ini semua tentang hati. Berarti sambil belajar ya, Boy? Lumayan dapat kuliah gratis. Kapan lagi dapat kuliah gratis? Kalau nggak dari Hopeng mah ya nggak bisa lah kok. Waduh ini sih. Mid bassnya ini 8. Coba digedein ya. Ya, kita jangan menghilangkan energi yang ada. Kita bikin dia paling tinggi.
Satra suka paksa itu masalahnya. Biasa saja Yang belakang juga kita ini belum yang 56-nya jangan dulu, biar dulu ya. Ini boleh kita naikin lagi. Ini? Iya. Kalau kita turun terlalu banyak, kita kehilangan energi. Iya. 3. Satra kan berpindah karena sayang. Jangan kau berulah, Satra kan menjual. 3 juga. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau bilang Satra kan berpindah karena sayang. Sub kita coba nyalain. Ini subnya di nolin juga nih kayaknya. Iya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan. Itu sub di low passnya udah mentok. Udah. Cinta walau tak bersuara. Tapi ini sama yang tadi sih better lah. Ini better ya. Better nih. Ini sepertinya kita jangan potong di 60, kita boleh coba di 50 yang 7 dan 8. 7 dan 8 ya, berarti 7 dan 8 di 50. Kurang rendah ya, terlalu tajam ya kok ya. Terlalu tung gitu. Iya. Nanti kita baru mainin EQ-nya. Oke. Nah, sekarang kita dengar kan lebih better kan? Iya, betul. Better. Nah, kita lihat di EQ untuk Twitter ya. Kan itu udah terlalu banyak deh itu semuanya. Apa kita reset EQ dulu untuk 1 2 ya. Reset EQ itu mana ya? Itu ada itu. Oh ini ya. Oke. EQ. Tuh, kita Yes reset ya. lagi. Reset EQ yes. Oke. Berarti di flat dulu nih ya. Flat dulu. Oke. Nah, kita dengarkan lebih better kan, lebih Iya, tebal iya, kan. iya, Nah, iya, tadi banyak sekali yang turun. Coba kita lihat duanya itu reset juga channel juga. Oh, Channel duanya. Kan sama ya, karena digabung. Oh, digabung ya. Ya, kembali ke channel 1. Kita boleh volume besar, kita coba dengar EQ-nya. Ya. Tuh, tebal. Lebih open ya. Cas lu kah? Waduh, gila nih. Orang lain bayar 5 juta, men. Gua gratis. Jul, gua nagih sama lo ya. Tadi duitnya buat jajan gue lo. Nah, ini dengan proses lama dikuliahin segala macam, gue dapat ilmu, sebagian masuk, sebagian pusing, tapi gue bisa curhat ulang ke dia karena gue hopeng. Lu nggak kan? Gue hopeng. Aduh kok, thank you banget. Gini, Gimana? Kalau untuk yang seperti gini, ini memang butuh waktu yang lebih panjang. Rentangnya lama lah ya, nggak bisa langsung jadi ya. Bisa langsung jadi, dan mungkin kita nanti nextnya kita bikin beberapa sesi Iya. itu yang mungkin dari yang termuda, baru yang lebih ke mendalam. Lebih mendalam ya. Ya ibaratnya level juga level main kan langsung lari kan juga pusing ya kan. Ya, keinginan saya juga untuk dunia car audio, industri car audio Indonesia ini sangat berkembang. Apa istilahnya juga installer itu juga harus dituntut untuk belajar untuk meningkatkan ilmu tuningnya. Jadi istilahnya itu apa istilahnya? Jadi gini, artinya setelah itu ya konsumen itu tidak membeli kucing dalam karung. Nah, itu yang cakep. Jadi gini, karena dengan adanya kondisi seperti gini, persaingan begitu ketat, apa yang kita harapin? Ilmu lah yang kita skill yang kita tingkatkan. Skill install ya kok ya. Artinya berarti kompetisi itu adalah kompetisi di skill, bukan kompetisi dalam kita penjualan barang dengan harga yang hancur-hancuran. Karena kita lihat dengan adanya era-era disrupsi begini, itu semua orang berlomba-lomba untuk gimana cara untuk menjual semurah mungkin. Tetapi kalau kita tidak tingkatkan skill kita tidak meningkatkan ilmu kita, gimana kita bisa menjual skill kita dengan harga yang lebih mahal? Nah, itu sih, itu yang cakep. Itu satu unek-unek dari seorang senior car audio Indonesia, yang which is ilmunya lo nggak usah raguin lagi, tapi itu masuk akal. Seperti gue bilang tadi, itu kan ilmu tuh nggak mahal, ilmu tuh sangat mahal, apalagi tuning segala macam. Kalau lu pernah lihat di pertandingan SQL, seorang installer model Koma Slim ini di depan mobil, di dalam mobil itu minimal sehari itu bisa belasan jam tuning bolak-balik stres dia. Sedangkan sekali tanding
mobilnya ada berapa kok? Bisa 6, bisa 8 gitu. Jadi kita berharap ya, apa ya istilahnya ya, dengan adanya pembelajaran ini ya gini. Jadi nantinya karena dengan adanya penjualan online seperti itu, jadi semua konsumen itu bisa berhak dengan gampangnya membeli secara online yang akan membawa barang itu kepada installer gitu. Kita jangan menjadi installer yang cuma hanya pasang, berbunyi, habis itu selesai. Ilmu lah, karena kita orang lain konsumen itu dia membeli barang sama kita, tapi mengharapkan kita memasang dengan kaidah-kaidah skill yang ada gitu loh. Yang bener lah yang paling enggak. Jadi akhirnya kita bisa menyuguhkan skill kita yang dihargai nantinya. Jadi saya rasa dengan adanya skill kita tingkatin, dan konsumen itu bisa merasakan antara yang non skill, sedang skillnya medium dan high skill. Tentu di situ nanti akan berbeda tarifnya dan begitu mereka merasakan, mereka akan ikhlas untuk merogoh koceknya lebih dalam lah. Skill kita, disitulah kita berhasil untuk mengedukasi bahwasannya dunia audio tidak segampang itu dan harus belajar untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi skill kita dihargain, dan konsumen bersedia membayar sejumlah uang lah. Disitulah kita berhasil edukasi bahwa car audio tidak segampang itu dan konsumen harus menghargai skill itu. Cakep kan? Tapi by the way, ini thank you banget kok buat free listen, free kuliah, free tuning. Orang bayar, gua kagak. Thank you kok. Sampai ketemu lagi. Sukses buat Fox-nya ya. Ya, siap. Bye. Nah, ini karena tuning audio tuh bukan perkara gampang, memang pusing. Gua aja kalau buat tuning audio sendiri aja di rumah gua, buat mobil gua sendiri itu bisa berjam-jam, bisa 3 jam, 2 sampai 3 jam. Itu bolak-balik muter situ karena emang yang dipencet banyak. Lu lihat sendiri menu-menunya kayak gini kan. Udah banyak banget, man. Nah, kebetulan hari ini gue berkesempatan Kompas 5 ada waktunya. Dia mau dengan ikhlas mencuningin mobil kakak gue yang lagi gue pinjam hari ini. Dan alhamdulillah walaupun udah gelap, tapi akhirnya kelar juga lah. Nggak finish tuning, tapi much better dibanding sebelumnya. Nah, kan udah malam, jangan keenakan minjem mobilnya, gue harus balikin karena katanya besok mau ditungguin, besok mau dipakai keluar kota kakak gue. Jadi tetap pantengin terus channel gue, Mas Boy banget. Jangan lupa buat subscribe, loncengnya dibunyiin, jangan lupa share juga. Nah, buat teman-teman lu pada yang masih penasaran pokok bahasan apa, car audio lagi dong, atau mobil tua lagi dong, atau apa kek segala macam, ya lu boleh tulis di kolom komen. Yang pasti gue akan tetap bikin konten yang menarik buat lu pada, yang inspiratif lah, dari yang mahal sampai yang murah, yang medium, motor, mobil, hobi, yang gitu-gitu gue pasti tetap bikin. Sampai ketemu ya. Gue sekarang cabut dulu nih bos. Tuh, gue udah mau balik kan udah malam. Mudah-mudahan tidak hujan, lalu lintasnya lancar karena Rawamangun masih jauh. Bye bye.